Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to Matsa Surba Online Civic Lesson with me Miftah Kusaadah. Alright, before we start, let's say the doa together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika solihin. May Allah let our heart be filled with light and insight and understanding and knowledge. Amin. Anak-anak, pada pertemuan kali ini Bunda akan menjelaskan kaitannya dengan arti penting pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemarin Bunda sudah menjelaskan kaitannya dengan pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Sekarang Bunda akan menjelaskan kaitannya dengan arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, sebelum materi, Bunda akan membacakan kaitannya dengan kompetensi dasar yang akan kita capai. Yang pertama, mensintesiskan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, menyajikan hasil sintesis isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah diharapkan siswa dapat menjelaskan penegasan Undang-Undang Dasar 45, yakni kaitannya dengan pengertiannya. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Yang ketiga, siswa dapat mengaitkan pokok pikiran dengan Pancasila, yakni sila pertama sampai sila kelima. Penegasan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 45, yakni kaitannya dengan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kaitannya dengan mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Nah, Undang-Undang Dasar 45 ini diciptakan untuk pokok-pokok pikiran dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 45. Nah, di sini sudah ditegaskan kaitannya dengan penjelasan Undang-Undang Dasar 45. Ini kaitannya dengan suasana kebatinan ketika para tokoh pemimpin kita menyampaikan atau membuat Undang-Undang Dasar 45. Arti penting pokok pikiran alinea pertama, yakni kaitannya dengan menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangga terhadap bangsa Indonesia. Yang kedua, patriotisme, kaitannya dengan memiliki jiwa kepahlawanan. Yang ketiga, persatuan dan kesatuan bangsa. Ini kaitannya dengan sila ketiga, kaitannya dengan keinginan untuk bersatu. Yang keempat, menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Jadi kalau kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus ikut merasakan kalau bangsa kita lagi bersedih kaitannya dengan pandemi corona, kita harus merasakan kesedihan itu. Nah, itu namanya merasakan senasib. Yang kelima, menumbuhkan rasa sikap toleransi. Toleransi ini kaitannya dengan hormat menghormati antar umat beragama atau hormat menghormati antar masyarakat yang lainnya, dan menghargai terhadap kebersamaan yang ada. Dalam pokok pikiran alinea pertama ini dijelaskan kembali kaitannya dengan menjalankan kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan, tetapi juga diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia. Nah, untuk caranya mempertahankan persatuan ini bagaimana, Bu? Bisa dilaksanakan melalui mengembangkan sikap saling menghargai, saling menghormati, dan saling toleransi terhadap keberagaman yang hidup di lingkungan sekitar kita. Nah, ini Bunda contohkan. Jadi kita misalnya di atas bumi kita, ini ada yang memakai adat Jawa, adat Sumatera, dan seterusnya, tetap kita jadikan asas kesatuan.
Selanjutnya, pokok pikiran Alenia kedua kaitannya dengan arti pentingnya, yakni yang pertama adalah kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat. Nah, kaitannya dengan kemakmuran ini diharapkan semua masyarakat itu merasakan keadilan, kemakmuran yang adil. Yang kedua, kekayaan alam yang tersedia dimanfaatkan untuk kepentingan bersama berdasarkan potensi masing-masing. Jadi kalau potensinya kaitannya dengan sumber daya alam, kaitannya dengan batu bara, ya kita manfaatkan potensi yang ada dengan melihat daerah-daerah yang lainnya. Nah, kekayaan alam di sini karena daerahnya berbeda-beda, kita jadikan satu, yakni kaitannya dengan pendapatan atau devisa negara yang kita punya. Yang ketiga, memberikan perlindungan bagi warga negara agar dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Jadi kalau lulusan kaitannya dengan teknik informatika, berarti dia harus bisa bekerja kaitannya dengan teknik tersebut. Nah, ataupun kalau misalnya jurusannya guru, ya diharapkan semuanya bisa mengajar dan mendidik anak-anak bangsa. Prinsip keadilan yang dimaksudkan berdasarkan nilai sila kelima Pancasila, tercapainya sebuah keadilan sosial dapat digambarkan melalui setiap manusia diperlakukan sama tanpa membedakan pangkat dan status sosial yang dimiliki masyarakat. Jadi ketika kita melakukan sesuatu hal, kita bisa mencerminkan prinsip keadilan kalau kita tidak membeda-bedakan pangkat. Misalnya gelarnya ketua OSIS, tidak mau berteman dengan anak yang tidak punya pangkat atau organisasi tersebut, itu tidak diperbolehkan. Nah, sila kelima ini juga kaitannya dengan tujuan dan cita-cita yang hendak diwujudkan oleh bangsa Indonesia. Jadi kaitannya dengan keadilan itu pasti kaitannya dengan keputusan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, arti penting pokok pikiran alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Yang pertama adalah kaitannya dengan demokrasi. Nah, masih ingat arti demokrasi? Berasal dari dua kata, demos dan kratos. Demos artinya rakyat, kratos artinya memerintah. Jadi kalau demokrasi atau demokratos ini artinya adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua kaitannya dengan permusyawaratan. Nah, ini kaitannya dengan musyawarah mufakat. Yang ketiga, kejujuran dalam mengambil keputusan bersama. Nah, ini hasil bisa melalui voting atau mufakat. Nah, ketika kita menyampaikan pendapat, kita harus berani dan bertanggung jawab atas apa yang kita sampaikan. Kedaulatan NKRI mencirikan bahwa negara Indonesia merupakan sebuah negara yang demokrasi. Artinya tadi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat dilibatkan dalam penyelenggaraan pemerintah melalui pemilu atau wakil-wakil rakyat. Jadi KPU bisa berjalan dengan baik kalau warga negaranya bisa berpartisipasi dengan benar. Itu bisa mencerminkan demokrasi yang ada di Indonesia. Selanjutnya, arti penting pokok pikiran keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yakni kaitannya dengan pengakuan terhadap keberadaan Tuhan sebagai unsur penting dalam kehidupan manusia, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Jadi ini kaitannya dengan sila pertama dan sila kelima. Jadi kita bisa memanfaatkan kekayaan alam yang dikasih oleh Tuhan, misalnya pohon, langit, dan sebagainya yang bisa kita manfaatkan. Itu karena pengakuan kita percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, tugas pada kesempatan kali ini, karena pertemuan kali ini kita nge-zoom, silakan kalian buka link yang kita kasih di sini. Jadi silakan dibuka, lalu kalian komentari. Komentarnya boleh pro ataupun kontra. Nah, tugasnya nanti disampaikan di mana, Bu? Bisa langsung di Zoom dan bisa dibuktikan kalau kalian sudah mengerjakan di tugas GC pada pertemuan kali ini.
Sekian yang bisa Bung Tas sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin.